Mana kitab Taurat dan kitab Injil yang firman Allah itu? Surat Al-Bayyinah ayat 3. Yang di dalamnya, yaitu pada ayat-ayat Al-Quran itu, lembaran-lembaran suci Al-Quran itu, ya, terdapat isi kitab-kitab yang lurus, ya, kitab-kitab yang benar, kitab-kitab sebelumnya ini. Nah, Al-Quran itu telah merangkum, ya, tentang ajaran pokok dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa dan disampaikan kepada Nabi Isa atau Yesus. Al-Bayyinah ayat 1 pertama saya baca. Orang-orang yang kafir. Iya. Dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat 2-nya yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Nah, betul. Jadi bukan dikatakan Taurat dan Injil, tidak ada. Kitab itu kan lurus. Jadi suhuf itu loh, lembaran-lembaran kitab suci lurus. Nah, di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Kitab yang lurus itu kitab sebelumnya. Tidak ada di sini kata kitab sebelumnya. Kita jangan nampak. Kita kalau konsisten kita percaya Alkitab ini, Al-Quran itu sempurna. Ini 1 apa 2 ini? Ya, kitab-kitab. Ya, kitab-kitab yang mana? Kitab-kitab sebelumnya itu maksudnya kitab-kitab yang lurus, kitab sebelumnya. Kitab apa? Nah, kitab sebelumnya itu termasuk kitab Taurat dan kitab Injil, kitab Zabur. Tidak ada di sini katakan Taurat dan Injil. Sebentar gini. Paling banyak, paling sering dikatakan Taurat dan sebentar gini, ya. Saya menyebut, tolong ambilkan batu. Kan gitu. Ya. Kerikil itu termasuk batu apa bukan? Batu kan? Nah, begitu pula kitab-kitab, termasuk kitab-kitab adalah Taurat, Zabur, Injil. Jadi kita main logika gitulah. Iya, batu. Tapi batu apa? Batu itu macam-macam. Kerikil, batu bata, batu kapur, batu cadas. Batu apa? Apa seluruhnya batu? Jadi batu yang mana? Harus jelas. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna. Kok nggak jelas omongannya? Ya. Jadi, oke, terima kasih. Ya. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Betul. Nah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Benar. Bagi saya ini klaim. Hanya klaim-klaim saja, tidak ada buktinya. Untuk membuktikan ini ada isi kitab Taurat dan Injil dalam ini. Kita cari di Taurat Injil yang lama itu yang mana? Apa sudah hilang? Masih ada. Kita cross check di sini di Al-Quran. Iya. Ada enggak isi kitab Taurat dan Injil itu di dalam Al-Quran ini? Yang mana itu? Yang mana yang tidak? Ini kan sudah diklaim nih. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Benar. Bisa nggak dipertanggungjawabkan ini? Bagaimana cara membuktikan ini? Coba, Pak. Ya, oke. Bapak kan tadi sudah disebutkan ya di apa? Tadi juga Bapak menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Di Taurat ada kan kisah Nabi Ibrahim? Bukan, nggak ada. Taurat nggak pernah lihat karena sudah nggak ada. Tidak ada pernah saya lihat Taurat yang asli. Tuh. Ini Taurat palsu. Asya. Ya. Taurat yang dulu kemudian sekarang udah masuk di itu. Makanya saya, Pak, untuk apa kita gunakan lagi kitab-kitab yang tidak benar ini? Kita harus cari kitab yang benar karena menurut Al-Quran tidak mungkin hilang. Kitab yang benar itu, yang asli itu tidak mungkin hilang. Jangan kita gunakan lagi kitab yang sudah campur aduk. Sekarang saya kembalikan lagi. Ya. Tadi kan saya menjelaskan di sini tentang apabila ada ahli kitab yang berkata kepadamu, maka janganlah kamu dustakan dan jangan pula kamu percaya. Ya kan? Ya. Yang mana itu? Yang Al-Quran ini sangat tegas mengatakan kita harus percaya kepada Taurat dan Injil. Betul. Yang mana? Taurat yang bukan kitab saya dulu. Nah, Taurat yang Injil yang benar dinyatakan pada surat Al-Bayyinah itu yang terdapat pada Al-Quran.
sudah masuk di situ. Iya. Nah, Kita buktikan. ya kita buktikan berarti Taurat yang benar itu Iya. yang ada di Al-Quran itu, bukan Taurat yang sekarang ini. Kita cross check dengan Taurat dan Injil yang nama yang. Nah, sekarang silakan kalau Anda kan gitu ya, kalau Bapak tidak mempercayai ya bahwa Taurat yang benar itu ada di Al-Quran, kan gitu toh? Bukan tidak percaya. Saya bisa percaya kalau sudah ada bukti. Lah buktinya kan ada kisah Nabi Mana? Ibrahim, kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran. Kita dapat dari mana itu? Ada nggak Dari Allah. Di Taurat lama itu ada nggak? Di Taurat lama yang benar yang asli itu ada nggak? Kenapa? Ini kan ada di sini. Taurat yang sudah hilang itu, yang sudah yang Makanya kitab Taurat yang firman Allah yang sudah hilang itu sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. kita buktikan ada nggak? Karena dalam menurut Al-Quran tidak mungkin hilang, berubah pun tidak. Betul. Iya. Lah buktinya di Al-Quran nggak berubah kisah tentang Loh, Nabi kenapa Musa. hilang Taurat lama itu? Kenapa? Taurat dan Injil lama itu yang mana? Lah ya itu yang masuk di Al-Quran itu yang benar. Kalau Taurat Ada yang nggak? di sini itu yang tidak benar. Ada nggak di Al-Quran mengatakan inilah Taurat dan Injil yang benar dalam Al-Quran ini? Tadi disebutkan apa? Itu hanya kitab-kitab lama. Kitab-kitab lama itu kan dikatakan Kitab-kitab yang lama. Kita cross check dulu. Termasuk Taurat dan Injil sudah ada di Al-Quran. Betul. Ya kan? Kita buktikan, kita cross check dulu mana Taurat Injil yang lama itu. Nah, supaya bisa di-cross dilihat. check dengan Al-Quran. Coba dicek. Ini sudah tidak benar. Masa dibandingkan dengan kitab yang tidak dimaksud oleh Al-Quran? Lagi juga kitab kami itu kitab palsu, kitab bohong. Lagi juga itu bukan kitab yang dimaksud oleh Al-Quran. Yang bisa di-cross-check dengan Al-Quran adalah Taurat dan Injil yang asli itu. Di mana? Dari mana bisa tahu ada cerita Ibrahim itu? Di mana? Dari mana dia tahu itu? Apakah benar ada cerita Ibrahim? Kisah Ibrahim tercatat di Taurat yang asli itu? Kita tidak tahu karena kita tidak pernah lihat dan tidak pernah baca. Ini kan tidak benar sudah. Ya. Sekarang di Kita Al-Quran. cari. Nah, sekarang di Al-Quran. Coba sekarang ya. Al-Quran ini saya mau buktikan apakah benar perkataan Al-Quran bahwa dia ini di dalamnya ini ada tulisan ayat Taurat dan Injil yang asli itu yang sudah hilang itu ada di sini. Makanya saya buktikan. Oh ini ada dari sini, ada di sini. Cok cek ini. Oh iya betul ada. Ini nggak bisa orang nggak ada. Bagaimana saya buktikan ada ini? Sekarang lah ya. Ini kan tidak benar toh. Iya tidak ada lagi. Taurat yang benar, Injil yang benar, yaitu sudah masuk di Al-Quran itu. Tidak ada tercatat di Al-Quran yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah tercatat di Al-Quran. Iya kita buktikan ada nggak yang mana Nah, itu? sekarang gini, bisa nggak membantah ya Taurat yang benar yang sudah masuk di Al-Quran itu? Bantah. Ya nggak bisa saya bantah karena Al-Quran nggak pernah saya lihat. Bapak nggak pernah lihat, saya nggak pernah lihat. Al-Quran juga nggak pernah tunjukkan. Mana Taurat Injil yang apa itu? Harus kita cross check. Ini sudah nggak ada. Sekarang, kita bilang ada ini di sini. sekarang gini, Nggak bisa kita ya. cross check. Sekarang gini, tadi Al-Quran sudah menyatakan kitab-kitab Itu sebelumnya. perkataan Al-Quran yang harus dibuktikan. Sekarang sudah dibuktikan di sini ada ayat-ayat tentang Mana Nah, buktinya? mungkin maksudnya Berarti saya terakhir. maksudnya- Mungkin maksudnya adalah kalau Al-Quran mengatakan ada kisah Ibrahim, ya. di mana lagi ada kisah Ibrahim yang menunjukkan bahwa apa yang bisa dibandingkan? Di mana? Lah, sekarang gini loh, kalau Iya. Anda membandingkan yang asli itu yang benar firman Allah, Taurat yang benar sudah ada di Al-Qur'an, yaitu yang benar. Terus yang enggak dong, kan Loh, dikatakan di Ya nggak bisa. bukan Ah. maksud Pak ini maksudnya Pak Larsen itu dia mau agak muter sedikit gitu. Nah, bandingkan. gini. Jadi gini ya, bandingkan dengan ini yang Jangan, katanya- jangan. mau. Nggak ada. Nggak mau saya, nggak mau. Karena itu sudah kita buktikan salah. sudah dibuktikan salah. Loh, yang benar yang di Al-Qur'an itu, yaitu yang benar. Mungkin Kalau itu nanti benar, apa kita yang cross check sesi dengan kedua, yang Iya, ini. jadi mana yang pembandingnya? Cross check dulu. Mana yang mungkin nanti benarnya? sesi Itu kedua kalau boleh Sekarang maksud- gini. maksudnya Pak Larsen Ah. adalah, kalau Al-Quran hanya mengatakan ini benar karena Al-Quran yang mengatakan, berarti tidak ada cross checknya. Sekarang contohnya ini gini. sekular, ini Sekarang namanya gini, sekular ya. listening. Oke. Jadi ini benar, kenapa ini benar? Karena saya mengatakan ini benar. Jadi mana saya tahu ini benar? Nah, atau enggak? sekarang Itu gini ya, maksudnya. contohnya. Saya mengatakan kepada polisi, ya kan? Saya mengatakan kepada polisi bahwa, ya, saya mengatakan
ini Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Ya kan? Kitab suci umat Islam. Nah, kemudian saya mengatakan, Ya. kitab saya, ya Al-Quran, yang milik saya, itu dipinjam orang tapi nggak kembali. Nah, terus mana buktinya Al-Quran milik saya? Padahal itu sudah dipegang orang. Kan ada pembuktian lagi. Terus apakah kemudian ada bandingannya? Terus mana milikmu? Saya kan nggak pegang. Ya kan? Katanya kamu punya Al-Quran milikmu yang dibawa oleh orang. Lah buktinya mana Al-Quran milik saya yang dibawa oleh orang? Pak Ustadz melapor kepada polisi yang pintar, pasti polisi bertanya kepada Pak Ustadz, adakah saksi yang melihat kamu meminjamkan Al-Quranmu kepada orang itu? Kalau tidak ada saksinya, polisi tidak percaya. Lalu polisi juga pasti bertanya kepada orang yang Ustadz katakan meminjamkan Al-Qurannya kepada si Anu itu. Pasti ditanya, ada nggak dia pinjamkan Al-Quran kepadamu? Kalau dia menjawab tidak ada, mana yang benar kalian? Pasti harus diselidiki. Jadi beda dengan Al-Quran ini. Al-Quran yang mengaku bahwa Taurat dan Injil itu harus diimani. Bukan dikatakan Taurat dan Injil yang ada di Al-Quran ini, tidak. Tidak pernah Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu sudah dirangkum dalam Al-Quran. Tidak ada itu. Bahkan dikatakan kamu harus mendengarkan ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu artinya Taurat dan Injil itu beda dengan Al-Quran. Oke, saya jawab. Ya kan? Ya. Itu agak berbeda dengan peristiwa yang ini. Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu fisiknya ada, diturunkan oleh Allah kepada Musa dan Injil. Sebentar ya. Sebentar Pak ya. Ya. Paman ini diturunkan. Dan Al-Quran memerintahkan kamu harus beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Kitab-kitab itu, Taurat dan Injil. Iya. Nah, dan isinya, firmannya itu tidak pernah berubah dan tidak seorang pun yang bisa merubah. Apalagi hilang, tidak mungkin. Betul. Ya. Iya. Apalagi tidak mungkin. Iya. Kitabnya itu. Iya. Ternyata sekarang Bapak bilang isi kitab Taurat itu ada di Al-Quran. Oh iya. Karena tidak hilang kata Al-Quran ini, kitab Taurat dan Injil ini, kita cross check, betul nggak? Ternyata nggak bisa kita cross check, kalau ini nggak ada sekarang ini. Terima kasih. Betul. Ya. Karena itu firman Allah bukan dalam bentuk tulisan. Oke, terima kasih. Ya kan? Sudah. Iya. Ya. Sedangkan ini ditulis katanya firman Allah. Bentar, Ternyata Pak. tulis. Itu kata Bapak ya. Dia bentuk tulisannya. Kita akan buka bahwa Taurat yang diberikan kepada Musa adalah bentuk tertulis. Dituliskan, nanti Al-Quran saya bacanya. Dituliskan di luh batu. Kenapa di batu dan kenapa ditulis? Supaya jangan hilang, jangan gampang dirubah orang. Ditulis oleh Allah sendiri, diberikan kepada Musa. Diberikan kepada Musa. Ternyata Pak Ustadz mengatakan hilang, tidak ditulis. Seperti Dodina bilang itu diwahyukan saja. Diwahyukan saja, tidak ada tertulis. Loh, bagaimana bisa Allah menjaga supaya jangan hilang ajarannya itu? Kenapa nggak tertulis? Hanya diwahyukan. Siapa yang membaca itu? Dan kata Dodina, nama Muhammad ada tertulis di kitab Taurat dan Injil itu. Tapi diwahyukan siapa? Untuk siapa itu? Kalau sudah hilang begitu aja, untuk apa? Ya. Jadi itu kan hanya kata Pak Ustadz. Tapi kalau kata Al-Quran itu ditulis oleh Tuhan. Maksudnya apa? Ditulis di luh batu supaya bisa dibaca orang, supaya tidak bisa dirubah-rubah orang, supaya ada bukti bahwa itu ada ajaran itu tertulis, tercatat, jangan hilang. Terima kasih. Ya, itu yang menulis bukan Allah. Yang menulis itu kita buka ya. Al-Qurannya ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, Saya menulis bukan Allah. Ya, saya bukan bantah Al-Quran. Terus yang Tapi kedua, terjemahan. ya betul. Yang kedua, dalam sejarah Kristen sendiri juga Yahudi, ya, loh batu yang bertuliskan ayat-ayat Taurat itu dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar
dari Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Yang kemudian pada masa sacerdotal itu ditulis ulanglah Taurat. Ya kan? Pada masa Persia, Raja Kores atau Sirus mengizinkan orang-orang Israel ya kembali ke Yerusalem. Itu sudah diakui semua itu. Berarti Allah bukan Allah Maha Memelihara. Padahal tercatat di Al-Quran, Allah adalah Allah yang Maha Memelihara. Kalau Allah adalah Allah yang Maha Memelihara, tentu Taurat dan Injilnya itu harus dia pelihara, jangan sampai hilang, jangan sampai hancur. Ternyata hancur. Allah tidak mampu memelihara, tidak mampu menjaganya. Quran surat 59 Al-Hajr ayat 23. Allah yang maha kuasa, yang maha memelihara. Kalau tulisannya sudah hancur, bagaimana bisa orang tahu lagi firman Allah itu? Firman Allah tidak hancur, tapi orang tidak bisa lihat, tidak bisa baca, tidak bisa mendengar. Bagaimana bisa orang tahu isi firman Allah itu? Disitulah saya herannya. Kenapa katanya Allah maha memelihara, maha menjaga, kok hancur? Nah itu jadi Sebentar, hancurnya itu kan tulisannya, bukan firman Allah. Lalu bagaimana saya bisa baca kalau nggak bisa dijaga? Sudah ditulis oleh tangan Allah sendiri dengan batu, kok bisa hancur? Cari dulu ya. Coba Kok bisa cek hancur? itu yang nulis bukan Allah. Di sini Allah ini. Mana? Bentar kita baca Pak ya. Fi lauhim mahfuz itu di sana, bukan Nah, di ini dunia. ada Ya kan? Ya, ayatnya di dalam surat 7 surat Al-A'raf ya, ayat 157. Ya. 157. Surat apa? Surat Al-A'raf 157. Nah, Nah, habis coba yang ini. ya. Biar saya kasih penjelasan. Mana ini ditulis oleh Allah? Maktuban itu yang tertulis di dalam pada sisi mereka, yaitu tertulis pada Taurat dan Injil. Tertulis dengan ditulis oleh Allah beda loh ya. Tertulis ini maksudnya katanya ditulis oleh Allah. Saya ingin lihat itu ayatnya mana. Jadi kalau ini Nah, firman Allah itu bukan tulisan, itu mushaf yang tulisan Al-Quran itu. Jadi itu tanda baca, ya. Jadi firman Allah itu waktu Nabi Muhammad sholat baca Al-Quran 1000 ayat, ya tidak menulis tulisannya. Ini firman Allah ditulis oleh manusia. Quran surat 7 ayat 145. Dan telah kami tuliskan. Kami ini siapa Pak? Surat berapa? Ayat berapa? 145. 145. Dan telah kami tuliskan. Kami ini siapa Pak? Nanti dulu dilihat dulu. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpeganglah teguh kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang fasik. Jadi Nah, kami ini siapa Pak yang menulis ini? betul, ini adalah Allah ya. Menulis. Menuliskan untuk Musa pada loh-loh Taurat Iya. segala sesuatu. Nah. Di sini kata-kata benar, ingat, kata benar itu bukan hanya dalam arti menulis. Kami telah menetapkan, ya, kami telah menetapkan kepada Musa, dan penetapan itu memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz sana. Kalau ditulis di fil mahfuz yang jauh di sana itu, untuk siapa itu ditulis di sana? Bukan untuk manusia berarti. Untuk siapa di sana? Siapa bisa baca di sana? Malaikat atau siapa? Siapa yang bisa baca? Maksudnya kan untuk bisa dibaca, ditulis di batu kan untuk manusia. Kok ditulis di sono? Siapa yang bisa lihat? Tapi di sini dikatakan tidak begitu Pak. Saya hanya percaya kepada terjemahan ini, penerjemahan Oke, ini. Bentar. ya. Dan telah kami tuliskan. Kalau dituliskan kan pakai tangan itu tuliskannya. Tidak diwahyukan begitu enggak? Nah, kenapa enggak diwahyukan? Dan telah kami tuliskan. Kita tidak boleh robah ya. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh Taurat. Kalau memang benar tidak dituliskan, kenapa Musa bisa menulis? Allah tidak menulis. Ditulis itu supaya tidak berubah. Jadi, Supaya tetap. ya betul. Nah, Jadi- ini sekarang yang dituliskan Musa ini di mana sekarang ini? Berarti barang makanya Al-Quran berani mengatakan
kamu tidak dipandang beragama jika kamu tidak mendekat ajaran Taurat dan Injil. Nah, Bukan dikatakan betul. mendekat ajaran Al-Quran. Udah, saya paham itu maksudnya. Ya, jadi yang pertama, pada surat Al-Baqarah ayat 183, tolong Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba berasal dari kataba. Nah, kalau kata benar, kami menulis, kami menetapkan. Nah, di sini ya bukan wahai orang-orang yang beriman telah dituliskan atas kamu. Pengertian dituliskan di sini adalah telah diwajibkan, telah ditetapkan. Berarti penerjemahan yang salah. Ya, Pak, ya? Penerjemah, Nah. ya kan? Namanya penerjemah, mang Harusnya apa? ditetapkan. Ditetapkan. Ya, Ditetapkan dengan bagaimana cara yang menetapkan ini? Apakah diucapkan gimana? ya diucapkan ya ditetapkan, diputuskan. Yang menjadi pertanyaan, Nah, supaya jangan hilang ini, dia hanya melisankan kepada Musa, tidak ditulis, apakah bisa hilang? Apa Musa bisa nggak lupa? lah buktinya hilang gitu loh, hancur. Coba dibuka sejarah perjanjian lama, Taurat. Iya. Pada tahun Hancur. 586 Masehi. Iya, saya terima, hancur. Iya, hancur. Iya kan? Oke. Jangan diterima. Ya, saya tunggu. Oh, bagaimana sejarah sudah itu nggak diterima? Oh, gimana sampai niku? Inilah saya katakan Allah itu salah, saya nggak berani ya. Itulah Nggak apa-apa, nanti diedit kalau salah. kurang pahamnya Allah itu. Kenapa tidak ditulis? Berarti Al-Quran itu salah dong yang mengatakan bahwa Allah menulis Taurat itu di luh-luh batu, bukan di lauh mahfud. Jadi untuk apa dong itu ditulis di lauh mahfud dan bukan tertulis, ditetapkan lagi? Kalau cuma ditetapkan untuk Musa di lauh mahfud sana, berarti bukan untuk manusia dong, bukan untuk orang-orang bertawal di Taurat dan Injil itu. Padahal tercatat di Al-Quran, Taurat itu adalah penjelasan dan cahaya petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Tahu-tahu disimpan di lauh mahfud. Siapa bisa baca di sana? Itulah Nggak apa-apa, nanti diedit kalau salah. kurang pahamnya Allah itu. Kenapa tidak ditulis? Allah, Musa bisa menulis, Allah kok tidak menulis? Firman-Nya itu supaya jangan hilang. Padahal kata Al-Quran, dia maha memelihara. Dan dikatakan tidak akan hilang, tidak berubah sama sekali. Ternyata hilang, kata Bapak ya. Karena Sebentar, tidak, yang hilang itu kan catatan, bukan Taurat firman Allah loh ya. Firman Allah nggak pernah oke. dirubah, Firman nggak Allah bisa. itu kan siapa bisa mengingat? Karena hadis mengatakan manusia itu pelupa sifatnya. Tidak ada manusia. Muhammad sendiri hadisnya ada. Muhammad sendiri pernah lupa. Pelupa juga Muhammad. Jadi apakah Allah tidak tahu bahwa manusia itu pelupa? Diwahyukan kepada manusia, lupa, ya hilanglah semua. Ternyata sudah ribuan tahun dari Musa dan Isa, dari Musa ke Muhammad 600 tahun. Apa tidak lupa manusia itu? Tidak ada kitab yang harus bisa dipercaya. Jadi inilah bingungnya saya, cara Tuhan ini untuk menjaga firman-Nya supaya tidak hilang. Nah, Bagaimana kira-kira? ya sekarang gini, Silakan. saya jawab biar nanti nggak lupa. Ini aja, Pak. Ya, Pak Lansum nggak lupa. Hmm. Makanya disebut manusia. Manusia Nah, itu ya, berasal ya. dari bahasa Wajib. Arab. Sebentar, Tunggu, Pak Jo. ya. Itu bahasa Arab. Manusia itu artinya tempatnya lupa. Nasia itu artinya lupa. Manusia tempatnya lupa. Nah, Allah memberikan firman kepada Nabi Musa, segera ditulis di loh batu itu. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, dalam tradisi Islam, pertama kali pewahyuan itu bukan langsung ditulis, dihafalkan oleh Nabi Muhammad. Setelah dihafalkan oleh Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya ini dikumpulkan. Maksud saya Pak, yang dari Musa ini sampai ke Iya, Muhammad, biar ada apa? paham, biar paham, bapak-bapak ini paham ya. Nah, setelah sahabat Nabi Muhammad menghafal ayat itu, kemudian ditulis di pelepah kurma, kan itu, ya kan? Ya. Nah, sama. Jadi ini juga begitu sama. Itu ditulis di loh batu, ya.
Ini Musa dan sahabat-sahabatnya yang menulis di ruang batu itu. Nah, setelah itu Hilang. bukan hilang, memang dihancurkan. Dihancurkan. Dalam sejarahnya Yahudi mengakui itu Ya, hancur. dihancurkan. Oke. Maksud saya begini, Allah itu maha memelihara. Kok bisa orang itu menghancurkan? Al-Quran sekarang kan dihancurkan. Tuh. Dulu dihancurkan. Ini kok nggak bisa Oke, sekarang gini ya. dihancurkan? Sekarang gini loh, sebentar ya. Al-Quran itu firman Allah. Tapi kalau mushaf Al-Quran yang tertulis itu, jadi buku itu, dibakar aja bisa kok. Iya. Hanya saja kelebihan umat Islam itu menghafal. Iya. Nah, orang Yahudi tidak menghafal. Nah, betul. Nah, sekarang apa Allah tidak tahu bahwa orang Yahudi tidak menghafal? Akhirnya ajaran itu hilang. Firman itu bisa hilang. Nah, muncul Al-Quran baru sekarang ini yang tidak bisa hilang lagi, sudah dihafalkan. Muncul manusia-manusia bisa menghafal. Zaman dahulu tidak ada manusia-manusia menghafal. Akhirnya bisa hilang. Bagaimana cara Allah untuk menjaga supaya jangan hilang itu? Kok bisa sampai hilang? Cahaya dan petunjuk. Karena itu sangat penting. Tanpa Iya. cahaya dan petunjuk saya tidak bisa jalan ke sana. Kalau saya mati, saya tidak jalan. Artinya cahaya itu adalah suatu benda yang sangat penting. Tapi bisa hilang karena tidak dijaga. Nah, Bagaimana? sekarang itulah sebuah misteri yang harus dijawab oleh orang Kristen. Loh, kenapa harus orang Kristen yang menjawab? Mana mungkin orang Kristen bisa menjawab kenapa Allah tidak menjaganya? Mana tahu orang Kristen. Nah, sekarang Ustadz bilang ditulis. Tadi nggak ditulis, wahyu. Ditulis tapi di lemah mahfuz sana, jauh di sana. Bagaimana Ustadz? Mana yang benar ini?